Oke, sebentar, gue napas dulu. Jujur gue jet lag banget sama informasi di awal bulan Juni ya. Bener-bener banyak banget bahasannya gitu loh. Kayak gue jadi mengerti kenapa Andre itu kalau misalnya buat video bisa 45 menit gitu men. Kayak di saat yang bersamaan banyak banget informasi penting yang bagus buat kita diskusin gitu loh. Kayak di tanggal 1 Juni nih, ada berita yang ngabarin kalau misalnya beberapa institusi banyak yang minta maaf soalnya ngegambar lambang negara kita Pancasila yang tidak sesuai dengan undang-undang, terus didramain sama anak-anak Twitter dan Instagram. Di hari yang sama ada klarifikasi dari Pak Teddy selaku Seskap yang menanggapi respon dari Pak Dino selaku mantan wakil menteri luar negeri zamannya PSBY gitu ya, terkait kunjungan presiden yang frekuensinya katanya terlalu banyak. Dan di hari yang sama juga ada berita soal MBG. Ini keterangan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasionalnya Pak Dadan Hindayana yang katanya MBG ini pengen diterapin di sekolah yang terletak di Jeddah juga, di luar negeri ya, untuk anak-anak Indonesia yang berpendidikan di sana. Lu bayangin, itu satu hari 3 topik loh sumpah. Dan kalau misalnya kita bahas bareng-bareng bisa 1 jam, bisa bikin film gua. Terus apa maksudnya, kayak di keesokan harinya kita dapat kabar kayak gini. Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot secara resmi dari jabatannya. Kurang jet lag apa coba? Ya. Kalau misalnya emang pengen tahu berita audiovisualnya, lu tinggal pergi aja ke channel YouTube Sekretariat Presiden di tanggal 2 Juni 2026 ya, di live streamingin dengan judul keterangan pers Mensesnek, Seskap, dan Kepala Bakom Ruang Sidang Kabinet 2 Juni 2026. Nah, gara-gara ada kabar ini, orang-orang langsung pada nge-DM gue banyak banget, kayak Bang Ray, lu tau gak nih tiba-tiba nih Bang Kepala BGN dicopot, kayak oke. Terus gimana? Maksud gue, the problem is not only the Kepala BGN-nya doang anjir sebenarnya ya, kalau misalkan berdasarkan opini orang-orang di internet juga, tapi ya BGN-nya sendiri gitu yang harus benar-benar diaudit. Nah kemudian di tanggal 3 Juni 2026 setelah kita tahu siapa penggantinya, yaitu Bu Nanik SD yang ya, wakil kepala BGN yang kemarin-kemarin rame juga, kita dapat kabar kalau misalkan Kejaksaan Agung itu menggeledah kantor BGN. Dan ini terjadi bener-bener di awal bulan Juni. Gila, ini rentetannya bener-bener cepet banget loh. Kita bakal bahas bareng-bareng itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ntar gue napas sekali lagi. Kenapa Pak Prabowo itu memutuskan untuk mencopot Pak Dadan beserta 2 wakil kepala BGN? Lu bisa lihat beritanya dari CNN. Dengan judul alasan Prabowo copot kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakilnya. Jadi berdasarkan berita ini dikasih tahu Presiden mencopot Pak Dadan dan juga 2 wakil kepala BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala BGN menggantikan Dadan. Selain itu, Laudewijk Pusung dan Sony Sonjaya dicopot lalu digantikan Agustina Arumsari dan Meijen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru. Nah, kalau misalnya emang pengen tahu kabarnya gimana, pertanggal 3 Juni 2026 orang-orang sekarang lagi mencari tahu bagaimana rekam jejak dari Bu Nanik, yang mana kemarin juga sempat rame kan gara-gara beliau termasuk tokoh yang ada waktu di kasusnya Ratna Sarumpait gitu loh. Ya buat lo semua yang nggak tahu dan juga nggak ngerti, silahkan googling sendiri soalnya itu bakal panjang banget ya pembahasannya kalau misalnya gue taruh juga di sini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN dalam menjalankan program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Nah kalau misalnya lo lihat dari desas-desus orang-orang di Twitter gitu ya, katanya Pak Dadan itu pengen digantiin menjadi menteri gitu. Tapi kita nggak tahu ya benar atau salah, itu cuma desas-desus doang dan ini pun nggak langsung bisa kita percaya 100% gitu ya. Yang jelas kita tahu faktanya kalau misalkan kepala BGN yang sebelumnya itu beneran resmi dicopot. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ya, jadi udah ada pertimbangan lamanya gitu ya. Kenapa pada akhirnya Pak Dadan dicopot? Ada satu postingan Twitter yang lucu banget mas saya nih. Kayak
Ini di kolom komentarnya Pak Mahfud gitu ya, di mana Pak Mahfud katanya mengapresiasi apa yang dilakukan sama Pak Prabowo. Terus kemudian di kolom komentar ada yang komen, Dadan dipecat gara-gara Prabowo ikut makan MBG. Terus gua cari tahu kan, emang beneran ada di tanggal 2 Juni, men. Astagfirullah. Ada agenda ini ya, lewat YouTube resminya Prabowo Subianto. Beliau ninjau MBG di SMPN 111 Jakarta, duduk dan makan bareng siswa. Sumpah di postingannya bilang kayak infonya lauk rendang tapi dia dapat lengkuas. Ya Allah. Nggak, ini bercanda doang ya. Ini jelas bercanda doang, tapi kayak di saat yang bersamaan ya, lu bayangin. Ini baru awal bulan Juni udah ada banyak banget yang bisa kita bahas loh. Yang bisa kita diskusin, gokil banget. Lanjut. Ia menjelaskan sejumlah catatan itu berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, tata kelola hingga kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan dalam program MBG. Ya, jadi di sini kita tahu kalau misalkan dicopot itu gara-gara yang pertama kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur, ya, terus kemudian yang kedua tata kelola hingga kedisiplinan, yang kedua tata kelola, yang ketiga kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan dalam program MBG. Ya, mungkin melihat dari bagaimana kasus-kasus keracunan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Terus kemudian akhirnya menjadi bahan pertimbangan. Ya, berarti untuk yang menjabat sekarang sepertinya bisa lebih mudah dalam menanggulangi itu semua karena udah ada pengalaman gitu. Sedangkan waktu Pak Dadan sendiri bener-bener baru nge-scratch from the bottom gitu loh. Bener-bener dari awal banget sampai pada akhirnya udah bisa stabil gitu ya MBG. Ya nggak tahu stabil atau kagak. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Pada saat itu memastikan pergantian kepemimpinan di BGN tak akan mengganggu berjalannya program makan bergizi gratis. Ya, kalau misalkan lu lihat informasi dari official account BGN, bahkan nyedot stay banget kalau buat thumbnail. Badan Gizi Nasional, lu bakal tahu kalau misalkan ini kayak normal-normal aja gitu ya, dicopot bukan karena skandal, tapi bahkan kayak seakan-akan ini pencopotannya benar-benar damai-damai aja dan tidak ada drama sama sekali ya. Bahkan BGN itu mengucapkan terima kasih atas Pak Dadan Hindayana yang sudah 1,5 tahun menjabat sebelumnya. Kemudian Prasetyo memastikan pergantian tadi ya nggak akan mengganggu. Yang menyatakan di tengah transisi pergantian kepemimpinan ini program MBG akan tetap berjalan. Di mana pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita dalam menjalankan program makan bergizi gratis dijalankan oleh BGN. Orang yang menganggap Pak Dadan dicopot terus MBG di stop be like kayak gitu. Lu kira dengan dicopotnya ketua BGN yang sebelumnya MBG bakal di stop? Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, kemudian di keesokan harinya kita dapat kabar yang mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung kalau misalkan mereka itu menggeledah gedung kantor BGN. Ini gua kutip dari akun New Dots. Kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat digeledah oleh Kejaksaan Agung. Hari ini waktu gue buat video ngopi ya, tanggal 3 Juni 2026. Penggeledahan yang disebut telah berlangsung sejak dini hari itu membuat seluruh aktivitas kantor terhenti sementara. Dengan para pegawai diminta menunggu di luar gedung dan tidak diperbolehkan masuk. Pihak Kejaksaan Agung telah mengkonfirmasi adanya penggeledahan namun belum menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani apa. Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta 2 wakil kepala lembaga tersebut. Pemerintah sebelumnya mengungkap bahwa pergantian pimpinan dilakukan berdasarkan evaluasi terkait kepatuhan SOP, tata kelola hingga kualitas pelaksanaan program MBG. Selain itu, dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi juga disebut tengah diaudit secara internal. Meski pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan dan tidak akan terganggu oleh proses evaluasi maupun pergantian kepemimpinan. Jadi begitulah kira-kira kabar terkait MBG baru-baru ini. Ya, jadi kalau misalnya lu lihat respon orang-orang ya, banyak yang bersorak-sorak gembira gitu, tapi gak sedikit juga banyak yang kayak mempertanyakan ya udah terus apa gitu loh. Soalnya kalau misalnya dari di Twitter bahkan cuma ada yang bilang kayak ini ganti casing doang, kayak oke dikeluarin kepala yang sebelumnya terus diangkat lagi gitu wakil kepala yang sebelumnya nggak terlalu beda jauh juga gitu loh. Alright, quick update ya. Jadi sekarang jam 6 sore
tiba-tiba gue dapat kabar kalau misalkan ex kepala BGN yang baru jadi copot beberapa jam itu udah ditahan sama Kejaksaan Agung. Gokil. Nasional di Jakarta. Dulu bisa lihat berita dari Berita Satu. Dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan lembaga tersebut. Gokil. What is happening to MBG, man? Tapi MBG tetap jalan. Oke, itu aja sedikit update-nya ya. Kita lanjut lagi. Oke. Sesingkat aja, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya pengumuman yang bisa ngebuat kita semua kaget terkait MBG. MBG tetap nggak bisa di stop gitu ya, meskipun kepala BG-nya udah dicopot. Dan untuk menutup itu semua, gue bakal kasih lihat postingan dari mantan calon presiden sebelumnya, itu Mus Anais, yang di jam 10 pagi tanggal 3 Juni ini tiba-tiba dia sedang memasak gitu loh. Gue nggak tahu memasaknya siapa gitu, silakan interpretasikan sendiri. Cuman kalau misalnya lo lihat video ngopi gue yang sebelumnya pasti tahu siapa yang sedang dimasak gitu. Jadi Mus Anais bilang lewat postingan Twitternya, tidak banyak yang tahu fakta ini. Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan? Jawabannya percis. Ya, sama seperti apa yang diucapkan oleh Pak Teddy ketika memberitahu berapa lama masa jabatan Pak Dino sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Hanya 3 bulan. Tapi kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara pengaruhnya ya bisa dirasakan hingga saat ini ya, Bapak Pendidikan kita. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait MBG ya. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti. Oh ya, by the way, ada juga yang nyaranin gue buat ngebahas drama VTuber ya, yang temennya Bang Son ya, Bang Dera, yang buat tier list word table gitu ya untuk beberapa VTuber. Tapi sepertinya bukan gue orang yang tepat untuk ngebahas itu ya. Silakan minta Akil untuk ngebahas itu karena itu ranahnya dia. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.